Can't do this anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizaldi Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kewajiban hukum. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak kepada pihak selain klien mereka. Kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis yaitu situasi ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Kegagalan audit yaitu situasi di mana auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Resiko audit yaitu kemungkinan bahwa auditor menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Sumber kewajiban hukum. Kewajiban kepada klien. Yang pertama, sumber tuntutan hukum yang datang kepada akuntan publik pada umumnya datang dari klien. Tuntutan ini dapat terjadi jika akuntan publik lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan yang menjadi masalah utama dari kelalaian adalah tingkat kemahiran yang dibutuhkan. Pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilakukan bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan jelas. Lalu, yang selanjutnya, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Auditor dapat mengklaim bahwa ia telah melaksanakan prosedur atau standar auditing dengan benar. Lalu, pada poin C, kelalaian kontribusi. Auditor mengklaim klien gagal melaksanakan kewajiban tertentu dan kegagalan itu yang menyebabkan kerugian yang diklaim tersebut. Lalu, yang terakhir, ketiadaan hubungan sebab akibat atau timbal balik. Pembelaan auditor di mana auditor menegaskan bahwa kerugian yang diklaim oleh klien sama sekali bukan disebabkan oleh tindakan auditor. Lalu selanjutnya ada kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law. Yang pertama, doktrin Ultramarine. Pendekatan Common Law yang ditetapkan pada tahun 1931 di mana kelalaian bisa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga dengan auditor. Lalu selanjutnya ada foreign user. Pendekatan yang dimana anggota kelompok memakai laporan keuangan yang terbatas, di mana auditor menyadari bahwa mereka akan mengandalkan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang pertama, Securities Act tahun 1933 hanya berkaitan dengan persyaratan pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru, termasuk informasi dalam laporan registrasi atau pendaftaran dan prospektus. Lalu selanjutnya ada kewajiban auditor menurut Securities Exchange Act tahun 1934, seringkali berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Forum 10-K. Lalu di poin terakhir ada tindakan penting lain oleh Kongres yang mempengaruhi kantor akuntan publik maupun kliennya adalah disahkannya Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977. Undang-undang ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh atau mempertahankan hubungan bisnis. Lalu ada kewajiban kriminal bagi akuntan, yaitu menipu seseorang melalui keterlibatan yang disengaja pada penyusunan laporan keuangan yang salah. Sekian video dari saya yang menjelaskan mengenai kewajiban hukum. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dan tujuan auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
right here.